Penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan proses lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memberikan bantuan kepada kelompok tani dan pelaku usaha tanaman pangan berupa fasilitasi unit pengolahan hasil atau UPH, yaitu berupa bantuan alat pengolahan dan bangunan UPH. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah pada komoditi tanaman pangan, baik jagung, kedelai, ubi kayu, dan kacang tanah. Petani penerima UPH tidak lagi menjual produknya dalam bentuk hasil panen, tetapi dalam bentuk hasil olahan, baik turunan 1, 2, bahkan turunan 3. Penguatan nilai tambah melalui pengolahan dapat mendorong variasi produk berbasis sumber daya lokal, meningkatkan daya saing, daya simpan, kemudahan distribusi, perluasan pasar produk, pemenuhan nutrisi, peningkatan keamanan produk, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan struktur perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cud Huzaimah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Tanaman pangan merupakan komoditi yang cukup mendapat perhatian prioritas dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah petani tanaman pangan kita khususnya, perlu dilakukan strategi-strategi khusus sehingga mereka tidak hanya menjual bahan bakunya, tetapi yang dijual adalah bahan-bahan produk pengolahan yang telah diolah walaupun hanya turunan 1 kali. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berupaya memberikan bantuan kepada petani-petani tanaman pangan kita, baik itu jagung, ubi kayu, dan lain-lain sebagainya, agar bisa memberikan nilai tambah di dalam pendapatannya melalui pengolahan tanaman pangan. Bantuan UPH ini telah kita lakukan, telah kita laksanakan dari sejak tahun 2018 sampai 2022 sebanyak 30 unit yang tersebar di 16 kabupaten kota. Pengolahan ini ada yang menjadi tepung, ada yang menjadi makanan, dan juga ada yang menjadi pakan ternak seperti dari jagung pecah dan sebagainya. Menghasilkan tapioka, intinya petani tidak bergantung kepada hasil panen utamanya, tetapi berupaya meningkatkan nilai tambahnya dengan melakukan pengolahan hasil tanaman pangannya. Sehingga kita harapkan nilai tukar petani kita akan semakin meningkat dengan kemampuan petani di dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harapan kita selanjutnya, upaya ini juga bisa menjadikan sebuah budidaya yang mengangkat agribisnis, tidak hanya budidaya hanya berstandar kepada bahan baku yang dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan fasilitasi UPH yaitu kelompok wanita tani atau yang disingkat KWT Mekaum, Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding, Kota Subuh Salam. Kelompok ini sudah menerima bantuan UPH sejak tahun 2022 lalu. Kelompok wanita tani ini mempunyai usaha pengolahan ubi kayu yang menghasilkan produk tepung mokaf dan aneka kue yang dibuat dengan bahan dasar tepung mokaf. Ubi kayu atau singkong jika diolah akan memiliki nilai jual tinggi, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi petani maupun masyarakat. Hal itulah yang saat ini ditekuni oleh KWT Mekaum atas bantuan fasilitasi UPH Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Tepung mokaf sendiri merupakan alternatif produk pengganti terigu yang melalui tahapan fermentasi, sehingga memiliki karakteristik mendekati tepung terigu. Tepung mokaf ini dapat dimanfaatkan untuk membuat olahan makanan seperti mie, kue, roti, bakso, kerupuk, dan lainnya. Selain itu, tepung mokaf tidak mengandung gluten yang banyak terkandung dalam tepung terigu, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita autis dan balita. Keunggulan lain dari tepung mokaf memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan serat. Tepung ini juga mengandung fitosrogen, yaitu hormon yang berfungsi untuk mencegah menopause dini. Adapun tahapan pembuatan tepung mokaf ini terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama, tahap pengupasan dan pencucian.
Selanjutnya pengirisan, ketiga fermentasi, 4 pembilasan, 5 spinner atau pengepresan yaitu untuk menghilangkan kadar air. Selanjutnya tahap pengeringan, penggilingan, pengayakan, dan yang terakhir pengemasan. Mardiati, Ketua KWT Mekaum, mengatakan rata-rata dalam 1 bulan biasanya kelompok ini hanya menghasilkan sekitar 100 kg tepung mokaf dan dihasilkan dengan menggunakan alat dan mesin sederhana. Manfaat yang kami terima itu yang pertama, kita bisa bekerja secara efisien. Yang dulunya kita produksinya itu kayak memotong ubi itu secara manual, sekarang bisa kita gunakan dengan alat mesin, jadi bisa mempersingkat waktu. Kemudian juga bisa menambah banyak omset kita, dan itu kita bisa menambah jumlah produksi kita jadi lebih besar lagi. Namun, setelah menerima dan memanfaatkan bantuan fasilitasi UPH Ubi Kayu ini, kelompok mereka bisa menghasilkan sebanyak 320 kg tepung mokaf atau meningkat sekitar 220%. Begitupun halnya dengan produksi aneka kue kering yang juga mengalami peningkatan jumlah produksi. Sejauh ini kita masih menggunakan tenaga kerja 4 orang. Untuk kedepannya semoga kita bisa menambah lebih banyak lagi, dan juga semoga kedepannya bisa permintaan dari luar tentang mokaf ini semakin meningkat. Selama ini kita masih mendistribusikan di area kota Subur Salam, terus keluar kota itu kayak Tabatuan, Banda Aceh juga, ke Medan juga, bahkan ada sampai ke Jawa. Terima kasih kepada Dinas Pertanian Provinsi Aceh. Berkat bantuan ini, kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat setempat. Sejak kami memproduksi tepung ini, kami bisa menggunakan singkong 1,5 ton sampai 2 ton per bulan, seiring dengan peningkatan permintaan tepung mokaf. Seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang keunggulan tepung mokaf, seiring itu juga penjualan tepung mokaf juga meningkat, baik pembelian tepung mokaf maupun pembelian turunan dari tepung mokaf itu sendiri dalam bentuk kue-kuean. Animo masyarakat untuk pembelian aneka makanan dari tepung mokaf ini terus meningkat, bahkan kami sampai kewalahan dan menolak produksi untuk menjaga kualitas dari kue yang berbahan dasar mokaf ini. Dibandingkan dengan produk tepung mokaf lainnya, Mokasada ini termasuk tepung yang sangat unggul karena tepungnya lebih putih dan lebih mudah diolah. Ini merupakan testimoni dari beberapa buyer kami yang merupakan produsen kue-kue yang berbahan dasar mokaf. Tepung mokaf ini sudah dikenal di beberapa kota, baik di dalam kota di Provinsi Aceh sendiri, Sumatera, bahkan di Jawa. Mokasada merupakan tepung yang kaya akan manfaat. Tepung ini diproduksi secara alami tanpa menggunakan bahan kimia, tetapi dengan menggunakan mesin yang sangat memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal SPMPA, Kabit Tanaman Pangan di Istanbul, Aceh, ingin menyampaikan bahwa salah satu kegiatan yang terus mendapat perhatian penting di Dinas Pertanian Perkebunan, khususnya bidang tanaman pangan, adalah pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan atau UPH tanaman pangan. UPH tanaman pangan dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah petani, sehingga petani mampu mandiri dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan pertanian. Salah satu UPH yang sedang digalakkan adalah UPH jagung dan UPH ubi kayu. Kita ketahui bahwa kedua komoditi ini merupakan komoditi pangan yang bisa dihasilkan atau dibuat produk turunannya menjadi berbagai macam jenis produk turunan, seperti misalnya tepung dari jagung, kemudian juga ada jagung pecah 5 untuk pakan ternak,
Nah, ini memberikan nilai tambah kepada petani apabila dikembangkan secara masif, saya kira. Kemudian juga kalau kita lihat dari mokaf atau ubi kayu bisa dikembangkan menjadi tepung mokaf dan juga berbagai produk turunan lainnya. Kita berharap ke depan UPH ini semakin berkembang dan semakin masif dilakukan oleh petani, sehingga kedepannya Aceh menjadi daerah penghasil produk pangan yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemenuhan pangan Aceh sendiri ataupun nasional. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.